Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali pada malam ini kita menikmati sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan dengan tema yang mengatakan aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat 3 mengatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara, Sarmila mengisahkan seorang pemimpin di masa peperangan, pemimpin pejuang yang adil dan bijaksana. Ia disegani dan dihormati oleh banyak orang. Suatu hari ia mendapatkan laporan tentang adanya pencurian makanan. Kita tahu bahwa makanan sangat penting pada masa perjuangan, apalagi bagi para pejuang. Mengganggu makanan mereka berarti mengancam kekuatan mereka. Sarmila marah dan langsung mengeluarkan perintah untuk menangkap pencuri itu. Siapapun yang kedapatan sebagai pencuri akan dihukum cambuk 50 kali di muka umum. Pencarian pun segera dilakukan. Wah, ternyata pencuri itu ditemukan, dan yang paling membuat Sarmila dilematis adalah ternyata itu adalah ibunya. Pencuri adalah ibunya sendiri. Sarmila benar-benar berada dalam situasi yang sangat dilematis. Di satu sisi, ia tentu saja mengasihi ibunya. Ia tidak mau ibunya dihukum. Ia harus mengasihi ibunya, menyelamatkan ibunya. Tapi di sisi lain, sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, ia harus melakukan hukuman bagi yang bersalah. Akhirnya, pada detik-detik yang menegangkan itu, ketika para algojo sedang memegang cambuk untuk memikul ibu Sarmila, pada hitungan ketiga, cambuk itu diayunkan dan segera Sarmila melompat masuk dan memeluk ibunya. Kemudian sang algojo memukul selama 50 kali. Luka di sekujur tubuh Sarmila untuk menyelamatkan ibunya. Saudara, pernahkah kita merenungkan bahwa dosa tidak hanya membawa akibat yang mengerikan bagi manusia, tapi juga menghadapkan Tuhan pada tuntutan kasih dan keadilannya sendiri. Di satu sisi, manusia harus dihukum karena melanggar perintah Tuhan. Di sisi lain, Tuhan harus mengasihi manusia lah ciptaannya. Di sisi inilah Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya dan keadilannya. Karena hakikat Allah adalah kasih dan tidak akan pernah berhenti. Yeremia 31 ayat 3 mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, yang mengasihi manusia dalam segala keberadaannya. Manusia yang telah hidup dalam kebinasaan karena dosa harus dikasihi oleh Tuhan. Dan karena itulah Allah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus rela dicambuk memikul dosa manusia. Sehingga di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan rangkulan kasih Allah dan menikmati kasih Allah yang kekal. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, di sisi lain Tuhan Maha Adil harus menghukum, dan dalam Allah menghukum, sesungguhnya Allah menyatakan kasih-Nya. Karena itu Ibu Bapak yang terkasih Tuhan, lewat pengorbanan Tuhan Yesus yang Maha Adil itu menegakkan keadilan. Dan karena itu pula lah kita yang telah diselamatkan diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk mewartakan tentang kasih Allah yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Kasih Allah dalam Kristus adalah kasih yang kekal, yang telah menebus kami dari dosa-dosa kami. Dan karena itu pula lah kami diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk menyaksikan tentang Allah yang kasih, agar dunia menyadarinya dan bertobat dari dosa-dosanya. Malam ini kami bersyukur untuk pemberian Tuhan hari ini, dan berbagai macam kegiatan dan pelayanan kami bersama anak-anak kami berjuang
mengarungi masa depannya, mengikuti ujian, kenaikan kelas. Beberapa kegiatan kami boleh berlangsung dengan baik. Hingga malam ini, malam karunia-Mu, kami akan beristirahat sesaat atau pada waktu-waktu yang nantinya akan kami alami dan nikmati. Kami percaya kasih-Mu yang agung itu menjaga kami, melihara kami, hingga besok pada pagi hari kami dimungkinkan menikmati hari-Mu yang baru lagi. Yang sakit, kami percaya Engkau terus menjaga menopangnya. Orang tua kami dalam usia-usia lanjut, Engkau mengasihinya dengan kasih yang kekal. Yang berduka, Engkau yang kami percaya sumber penghiburan. Inilah doa kami Bapa, peliharalah kami. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Ibu Bapa, inilah sapaan kasih dan ketukan cita Tuhan. Shalom.